Baiklah, kita lanjutkan. Video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bagaimana cara memberikan nilai pada metrik. Untuk langkah selanjutnya itu normalisasi metrik dan hitung WEX atau priority vector. Cara menghitungnya adalah nilai setiap kolom metrik perbandingan berpasangan dengan membagi setiap nilai pada kolom metrik dengan hasil penjumlahan kolom yang bersesuaian. Misalnya di sini, perusahaan A ini 1, dibagi dengan totalnya 9. Terus selanjutnya 2 dibagi dengan 9, 6 dibagi dengan 9. Nah, saya akan gambarkan dengan Excel. Sini saya copy saja. Untuk menghemat waktu menulis ulang, kita kosongkan. Sama dengan nilai perusahaan A. Perusahaan A ini dibagi dengan total dari perusahaan dari alternatif tersebut. Selanjutnya juga begitu, 2 dibagi dengan 9, 6 dibagi dengan 9. Perusahaan B juga begitu, perusahaan A ke perusahaan B, nilai alternatifnya ini dibagi dengan total alternatifnya, berkesesuaian. Salah. 1 dibagi dengan 4,5, 3 dibagi dengan 4,5. Perusahaan C dibagi dengan 1,5 dibagi dengan 1,5 dibagi dengan 1,5. Adalah nilai rata-rata. Kita langsung aja gunakan rumus average dari baris alternatif. Tarik saja ke bawah. Sum. Nah, selesai sampai dapat WEX. Nah, WEX merupakan bobot dari masing-masing alternatif. Ini hasil normalisasi ini sudah saya jelaskan menggunakan Excel. Itu WEX itu sendiri adalah bobot dari masing-masing alternatif atau rata-rata baris pada metrik ternormalisasi. WEX juga disebut dengan alternatif priority vector atau vektor prioritas dari alternatif. Setelah sampai di situ, kita lakukan pengujian konsistensi. Itu ada konsistensi indeks CI dan konsistensi rasio itu CR. Tentukan konsistensi vektornya, CV-nya berapa CV-nya, konsistensi vektor. Di sini kita menggunakan ada dengan WS yang dengan rumus metrik C dikali dengan WEX, terus 1 dibagi dengan WEX, CV sendiri rumusnya WS atau WEX sum dikali dengan 1 per W. Akan saya jelaskan dengan menggunakan Excel. Kita sini butuh WEX sum, baik. Singkat. Per W. Konsistensi vektor. Kita rubah warnanya biar ada beda-beda. Rumus WS tadi itu metrik
C dikali dengan W. Metrik C dikali dengan W. Yang mana metrik C? Metrik C itu adalah nilai sebelum dinormalisasi. Metrik C. Nilai sebelum dinormalisasi. Atau biar saling terhubung semuanya. Ini adalah metrik C. Kita pengalah dulu. Rumusnya adalah metrik C dikali dengan Wax. Metrik C itu cara mengalikannya adalah baris dikali dengan kolom. Baris pada metrik C dikali dengan kolom. Langsung saja kita gunakan sama dengan baris pertama dulu. Kita kalikan. Oke, jangan lupa tanda kurung. Baris pertama dikali dengan ini ditambah baris kedua dikali Wax ini. Selanjutnya jangan lupa tanda kurung baris ketiga. Masih di baris pertama dikali dengan Wax, enter. Sebelumnya kita kasih dulu F15 ini dolar karena kita akan menggunakan ini juga, hanya barisnya yang berbeda. Kita menggunakan Wax yang sama dengan baris yang berbeda, tarik ke bawah. Ini 1/W 1 dibagi dengan W. Langsung saja kita tarik ke bawah. Konsistensi vektor itu rumusnya sama dengan WS dikali dengan 1/W. Kita tarik ke bawah. Kita sudah menemukan konsistensi vektor. Kita bikinkan tabelnya. Itulah cara menggunakan rumus konsistensi vektor. Jika masih bingung, silakan ditanyakan. Selanjutnya, kita akan menentukan eigenvalue atau lambda, konsistensi indeks, dan konsistensi rasio. Diketahui N itu 3. N itu adalah alternatifnya 3 itu. Pada kriteria lokasi kita menggunakan 3 alternatif, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu menghasilkan metrik berorder 3 kali 3. Jadi N-nya itu 3. Di sini sudah diketahui CV-nya itu 3. Lambda itu diperoleh dari rata-rata elemen pada kolom CV. 3 ditambah 3 ditambah 3, 9 dibagi 3. 3. CI itu rumusnya lambda dikurang N dibagi N dikurang 1. RI, random index itu 0,858, itu sesuai dengan N sama dengan 3. 3 kita lihat di tabel RI tadi, 3 berapa? Nah ini gunanya nih. 3 itu 0,8, tabel indeks random-nya. Karena N kita 3, kita menggunakan 0,58. CR itu rumusnya CI dibagi RI, itu sama dengan 0.
karena CI-nya 0 dibagi dengan 0,58 itu hasilnya 0. CI itu lambda itu 3 dikurang N dikurang 3, 0 bagi 2, 0. Jadi hasilnya 0. Konsistensi rasio diperoleh dari hasil pembagian antara CI dengan RI. Jika CR kurang sama dengan 0,1, maka pemberian nilai dianggap cukup konsisten. Itu penjelasannya. Berarti karena nilainya 0, itu sudah konsisten. Apabila CR tidak konsisten, silakan ulangi langkah kedua. Nilai CR haruslah kurang sama dengan 0,10 atau 10% atau bernilai 0. Semakin mendekati 0, maka semakin konsisten. Dan apabila nilainya di atas 10% atau di atas 0,10, maka diharuskan mengecek ulang.